Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani. Saya adalah guru di SDN Buah Kapas, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Dalam video ini saya akan memaparkan model pembelajaran Project Based Learning yang sudah saya buat. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan Selamat Hari Jadi Majalengka yang ke-532. Bersama bangkit, lanjutkan Majalengka Raharja. Menurut Sukma Dinata dan Syaudi, model pembelajaran adalah suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan peserta didik. Alasan saya memilih model pembelajaran Project Based Learning adalah karena model pembelajaran ini sudah sesuai pada alur belajar di kurikulum Merdeka dan akan mengembangkan kompetensi murid seperti kolaborasi, mandiri, kreatif, dan sudah sesuai dengan dimensi pada profil pelajar Pancasila. Project Based Learning ini merupakan kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok sehingga memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi mereka. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama adalah pengenalan masalah, yang kedua mendesain perencanaan proyek, ketiga menyusun jadwal proyek, 4 monitoring, 5 assessment, dan 6 evaluasi. Model pembelajaran Project Based Learning ini saya terapkan di kelas 4 untuk tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, kompetensi dasar, menggali informasi dari seorang tokoh melalui kegiatan wawancara. Langkah pertama, essential question, membuka pelajaran dengan pertanyaan menantang untuk memberi penugasan pada peserta didik untuk aktivitas investigasi mendalam. Siapa yang di rumahnya suka nonton acara berita? Suka nggak? Yang bawa acara berita itu siapa sih? Disebutnya apa coba? Tahu nggak? Enggak. Ada yang tahu? Lupa lagi? Ya. Yang membawakan acara berita itu disebutnya reporter. Aktivitas apa yang dilakukan oleh reporter atau wartawan ketika mendapatkan informasi dari masyarakat atau mendapatkan berita yang ingin dia dapat itu caranya bagaimana sih? Bertanya langsung, benar. Ada lagi? Disebutnya apa itu? Ya, betul Selvia. Disebutnya adalah wawancara. Kalian tertarik tidak untuk melakukan sebuah wawancara? Nah, itu dia langkah pertama, essential question. Selanjutnya adalah plan atau rencana proyek. Secara kolaboratif antara guru dan murid merencanakan proyek wawancara yang akan dilakukan dengan langkah pertama adalah membagi kelompok. Ya, baik, sekarang kita akan bagi kelompok. Satu kelompoknya 5 orang. Ayo kita berkelompok. Langkah yang ketiga adalah schedule atau penjadwalan. Dalam hal ini secara kolaboratif, guru dan murid menyusun jadwal kegiatan terkait berapa lama proyek, menentukan narasumber untuk diwawancarai. Dalam kegiatan ini, saya juga menjelaskan tentang alat dan bahan yang bisa dipergunakan oleh mereka ketika melakukan kegiatan wawancara dan mendokumentasikannya. Agar mereka mendapatkan gambaran, saya mengajak mereka ke salah satu
pembibitan yang ada di lingkungan sekolah kami. Langkah yang keempat adalah monitoring. Peran saya sebagai fasilitator mengawasi sudah sejauh mana perkembangan proyek. Kalian melakukan proses pembuatan video wawancara bersama wirausahawan yang ada di lingkungan sekolah. Ada kesulitan nggak sih? Ada, Bu. Ada. Kesulitannya apa? Kesulitannya petaninya sibuk. Petaninya sibuk. Mungkin kita bisa setujui untuk memperpanjang harinya ya. Kalau kemarin kita sudah sepakat 3 hari, kita mungkin bisa nambah 1 atau 2 hari lagi. Setuju yang lain? Setuju. Bagaimana dengan kelompok ini? Ada kesulitan apa? Kesulitannya apa, Nova? Cuacanya. Terus harus panas. Jadi kalian menunggu proses pengeringannya. Belum dapat ya videonya? Belum. Baru proses apa aja? Proses Mengaduk, terus mencetak udah? Udah, tapi belum kering ya? Karena cuacanya kita sedang hujan terus. Langkah yang kelima adalah asesmen, melakukan penilaian terhadap hasil proyek. Perwakilan dari tiap kelompok mempresentasikan hasil wawancara mereka bersama wirausahawan yang ada di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proyek wawancara kami sama petani bibit Bapak Haji Harun. Menjelaskan tentang okulasi bibit, proses bibit pendai. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan proyek wawancara kami bersama Bapak Haji Didi. Ini merupakan pengadukan tanah yang disebut ngejebol. Masing-masing kelompok telah melakukan presentasi hasil proyek wawancara mereka bersama tokoh di lingkungan sekolah. The last step atau langkah terakhir pada model pembelajaran project based learning ini adalah evaluation. Guru mengajak murid untuk melakukan refleksi dari kegiatan yang telah mereka lalui selama 3 hari kemarin. Nah, selama ini kan pembelajaran itu kita lakukan di kelas. Kemarin 3 hari kalian melakukan pembelajaran di luar kelas. Bagaimana sih rasanya belajar di luar kelas? Siapa yang mau berefleksi pertama kali? Alifa. Rasanya belajar di luar itu senang. Senang. Kenapa senangnya? Ya seru aja gitu. Kan sudah tahu tuh bagaimana cara membibit. Tertarik tidak sih untuk menghasilkan karya juga? Tertarik. Kalau misalkan kan tadi kemarin Selvia ke pembibitan. Kalau Selvia sendiri ingin berkaryanya di apa sih? Kalau bukan bibit di mana? Di seni. Ya. Nah, produk seni bisa menghasilkan karya. Contohnya apa yang Selvia sukai? Menggambar. Gambar bisa dijual ya. Sekarang banyak sekali di online itu. Semangat berkarya ya, Selvi. Iya. Nah, itu dia video model pembelajaran project based learning yang sudah saya buat untuk berpartisipasi pada Hari Jadi Kabupaten Majalengka yang ke-532. For closing statement anyway, project based learning ini sudah sangat relate dengan kurikulum Merdeka karena peserta didik dihadapkan pada permasalahan konkret, mencari solusi, dan mengerjakan proyek dalam tim untuk mengatasi masalah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.